Nabi itu salat tengah malam turun pertama. Ya, orang dengar desas-desus datang turun. Tengah malam pun turun orang. Nah, diganti Umar jadi awal malam. Jadi ba'da isya. Ya. Jadi kalau orang bilang ikut Umar ikut Nabi. Ya, mau ikut mana? Nah, ikut Nabi berat tengah malam tarawih. Ini kadang-kadang saya ni lucu juga membahas masa tarawih ni. Ya kan, yang mana kita ikut ni? Yang aku ikut Nabi tapi tak mau tarawih tengah malam. Ya, jadi hati-hati ni kita bahas ni semuanya biar jelas. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang keduanya, yang tadi salatnya mutafarriqun berpencar-pencar masing-masing, maka dikomando dengan satu imam. Jadi dua ada tu bid'ah itu. Tengah malam dipindahkan awal malam. Bid'ah tu. Yang kedua, yang tadi berpencar-pencar dikomando dengan satu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Masuk salat berikutnya ya, wassalatu tarawih, yakni salat tarawih. Ya, salat tarawih ini setiap tahun pun masih dibahas juga tu. Pokoknya masuk Ramadan dibahas ada. Padahal itu tak itu je dibahas. Nama kepuasan, orang cari kepuasan tu macam-macam. Jelas, tapi kita menyampaikan ya secara adil lah. Secara adil berbagai pandangan tentang tarawih ini. Ya, tarawih. Nah, di sini salat tarawih ini kita lihat dulu munculnya asbabul wurud salat tarawih ini. Nah, hadis daripada Imam Muslim. Ya, Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, ini dari Aisyah Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Nah, ini kisahnya ni awal ni. Ya, ini Rasulullah SAW salat di masjid zata lailatin, ya, pada suatu malam. Aisyah ni biasa bercerita tentang salat Nabi ni di rumah kalau salat malam. Ya, tapi di sini diceritakan Nabi salat di masjid. Fa shalla bi salatihin nas, maka salatlah orang-orang bersama salat Nabi. Summa sala minal qabilah. Kemudian salat tu berqabilah, berkelompok-kelompok, tidak dikomando satu imam. Artinya Nabi salat di masjid, mereka pun salat juga ke masjid, tapi tidak dikomando satu imam. Itu maksudnya. Kerana dapat informasi Nabi salat di masjid, datanglah orang. Tengok Nabi salat, dia salat, tapi tidak ikut berjamaah. Nah, ini itu maka dikatakan summa salah minal qabilah, dia berkelompok-kelompok. Fakathuran nasu, maka makin bertambahlah orang ni. Ya, makin bertambah. Masuk malam keduanya tambah ramai.
Thumma jtama'u min al-lailati ats-tsalitsah war-rabi'ah. Kemudian berkumpullah mereka malam ketiga dan malam keempat. Malam ketiga bertambah ramai, malam keempat apakah lagi? Dan hadis yang lain nyaris hampir penuh masjid itu. Ya walaupun tidak semuanya turun. Kalau sahabat turun sih bukan lagi di masjid, teras-teras pun penuh semua kan. Nah, itu nyaris hampir penuh masjid. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam keempat itulah Nabi tak keluar. Hanya sampai di sini nih. Salat tarawih Nabi di masjid hanya sampai di sini. Selesai sudah. Nah, falamma asbaha, tatkala subuh, malam kan Nabi tak keluar. Kemudian Nabi salat subuh, Nabi keluar salat subuh. Ya. Qala qad ra'aitu alladhi sana'tum. Nabi bilang dengan sahabat, aku lihat, aku tahu apa yang kau lakukan tadi malam. Tetap turun makin ramai. Macam gitu lah. Nah, ma yamna'ni minal khuruj. Tidak ada yang menahan aku untuk keluar. Tak ada. Memang sengaja. Itu bahasanya gitu. Tidak ada yang menahan aku untuk keluar. Memang sengaja aku tak keluar. Bahasa gitu. Inni khasyitu an tufrada alaikum. Melainkan aku tak keluar, kata Nabi. Aku takut kalau diwajibkan untuk kalian. Ini kan namanya ra'fah, sifat sayang belas kasih Nabi. Ya wahyu bisa saja turun. Kok diwajibkan gimana? Amat. Itulah sayang Nabi dengan umat. Nabi tahu dengan 5 waktu itu dah lumayan dah yang wajib. Ya. Nah. Qala wa dzalika fi Ramadan. Aisyah berkata, yang demikian itu terjadi bulan Ramadan. Nah, inilah tarawih Nabi. Selesai. Nabi pun tak keluar-keluar sampailah Nabi meninggal. Tak ada Nabi keluar lagi ke masjid. Ya, tak ada Nabi keluar masjid. Padahal tarawih ini disunnahkan itu diiringi dengan kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kapan? Itu tahun kedua Hijriah. Nabi meninggal tahun ke-11 Hijriah. Lama tu? Lama tu. Berapa kali Ramadan tu? Nabi tak keluar-keluar. Tarawih di rumah sendirian. Nah, ini maknanya kalau nak ikut Nabi, salat sendiri mah. Ya, tak perlu tuan ke masjid. Ini kalau dibahas ikut Nabi, maklumlah orang sekarang ikut Nabi, ikut Nabi. Nah, ikutlah. Salat di rumah masing-masing, sepi masjid. Nah, jadi tidak mudah kita mengatakan ikut Nabi, maka hukum itu luas. Dia berdasarkan Al-Quran, sunnah hadis Nabi, ijma', qiyas. Ini 4 ini sumber hukum. Nanti kita pakai ijma' ni. Ijma' dipakai, ijma' sahabat. Nah, jadi hukum di ijma' sahabat. Nah, hanya sampai di situ. Selesai sudah. Nah, zaman Abu Bakar bagaimana? Meninggal Nabi, seperti itulah salat-salatnya itu, tarawih itu. Di masjid berkelompok-kelompok, tak dikomando kerana Nabi tak keluar sampai Nabi wafat. Nah, Nabi wafat, bergantilah Abu Bakar menjadi khalifah, khalifatu Rasulullah, nama itu, pengganti Rasulullah. Pemimpin pengganti Rasulullah. Berapa lama Abu Bakar hidup? 2 tahun. Ajaibnya Abu Bakar dengan Nabi umur sama, meninggalnya sama umur. Cuma Nabi dengan Abu Bakar lebih tua 2 tahun. Nabi meninggal 63, Abu Bakar waktu itu 61. Tambah 2 tahun berikutnya Abu Bakar meninggal. Meninggalnya pun 63 juga, sama dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti Abu Bakar ketemu Ramadan berapa kali? Berapa kali? 2 kali saja. Dan gaya ibadahnya sama dengan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ramai di masjid, tapi tidak dikomando dengan satu imam. Seperti itu. Selesai. Ya. Nah, meninggallah Abu Bakar. Siapa menggantinya? Zaman Umar ni lah. Ada inovasi dia. Zaman Umar ni.
Zaman Umar menjadi khalifah, disebutkan dalam riwayat dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Abdurrahman bin Abdul Qari ini asistennya Umar. Jadi kemana Umar pergi dia ikut. Maka dia banyak tahu permasalahan waktu pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini riwayat Imam Bukhari ni ya, Sahih Bukhari sebutkan kisahnya ni. Nah, An Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala. Nah, Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, "Kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan illa al-masjid." Kata Abdurrahman bin Abdul Qari, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an pada malam bulan Ramadan ke masjid. Umar datang ke masjid, Abdurrahman bin Abdul Qari ini ikut. Fa idzan nasu auza'un nas, auza'u mutafarriqun. Nah, ketika manusia itu ramai berdesak-desak, auza'un nas tu tapi dia mutafarriqun. Mutafarriqun apa? Masih pecah-pecah, masih tidak dikomando satu imam. Hal masing-masing lah. Dalam hadis yang lain, ada yang di balik tiang, ada yang di depan, ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang sendirian, ada yang berdua. Yang jelas belum dikomando satu imam. Yusalli rajul bin nafsi wa yusalli rajul fa yusalli bis salatil rahtu. Maka salatlah seorang dengan sendirinya, ada salat satu dengan ikut orang yang lain. Faqala Umar. Nah, Umar pun ngomong. Umar bilang apa? Inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid. Sesungguhnya kalau aku melihat ini orang dikumpulkan semuanya dengan satu imam, satu qari', la kana amsal, maka ini lebih contoh lebih baik. Umar yang buat contoh ni. Nah, thumma azzama fajamahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka Umar pun kuat keinginannya, maka dikumpulkanlah mereka itu dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab lah jadi imam kerana dia termasuk ahli qiraat. Antara sahabat ahli qiraat salah satunya Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Abu Hasan Asy'ari, Abu Musa Asy'ari, kemudian lagi Salim, hamba sahihnya Hudzaifah al-Yamani. Nah, ini semuanya ahli qiraat. Ubay maju ke depan jadi imam. Summa kharajtu ma'hu lailatan ukhra. Umar ke mana? Ubay jadi imam, Umar kembali. Umar tak ikut malam itu. Kenapa? Ya pemimpin sibuklah. Ya sibuk dia keluar. Tapi dia bilang apa? Nah, summa kharajtu ma'hu lailatan ukhra. Kata Abdurrahman bin Abdul Qari, malam berikutnya aku keluar bersama Umar, pergi lagi ke masjid. Wan nasu yusalluna bi salati qarihim, dan mereka salat dengan imam mereka satu orang tadi, yaitu Ubay bin Ka'ab. Semenjak itulah tarawih berjamaah dikomando satu imam. Qala Umar, waktu Umar lihat orang salat ni berjamaah dengan satu imam, Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah inilah, kata Umar. Ya, Umar sendiri yang bilang tarawih itu bid'ah. Salatnya tak bid'ah, tapi caranya diolah oleh Umar. Mana bid'ahnya tadi? Nabi itu salat tengah malam turun pertama. Ya, orang dengar desas-desus datang turun. Tengah malam pun turun orang. Nah, diganti Umar jadi awal malam, jadi ba'da isya. Ya. Jadi kalau orang bilang ikut Umar ikut Nabi. Ya, mau ikut mana? Nah, ikut Nabi berat tengah malam tarawih. Ini kadang-kadang saya ni lucu juga membahas Master Tarawih ni. Ya kan, yang mana kita ikut ni? Yang aku ikut Nabi tapi tak mau tarawih tengah malam. Ya, jadi hati-hati ni kita bahas ni semuanya biar jelas. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang keduanya, yang tadi salatnya mutafarriqun, berpecah-pecah masing-masing, maka dikomando dengan satu imam. Jadi dua ada tu bid'ah itu. Tengah malam dipindahkan awal
malam. Bid'ah tu. Yang kedua, yang tadi berpencar-pencar dikomando dengan satu imam. Yang ketiga, tambah lagi. Apa yang ketiga? Nah, ini dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ya. Al-Muwatta Imam Malik. Imam Malik ni orang Madinah ni. Banyak-banyak imam besar orang Madinah asli Imam Malik. Maka Imam Malik itu dia punya sandaran hukumnya. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan amal orang Madinah. Itu jadi pertimbangan Imam Malik. Kalau ada amal orang Madinah, berarti boleh jadi itu dari Nabi Muhammad SAW. Gitu dia. Atau kesepakatan sahabat jadi hukum. Gitu dia. Ini hadis dalam kitab Al-Muwatta. Ini hadis sahih ni ya. An Malik an Yazid bin Ruman. Dari Malik, dari Yazid bin Ruman, ya, annahu qala, dia berkata. Jadi Yazid bin Ruman ini dia tabi'in, hidup di masa Umar bin Khattab. Dia berkata, kana nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab. Nah, adanya orang-orang mendirikan salat malam Ramadan itu di zamannya Umar bin Khattab bi 23 rak'atan, yakni 23 rakaat. Tambah lagi satu bid'ah nih. Umar buat apa? Menentukan langsung rakaatnya. Nah, ada tak sahabat protes? Ingat ya, zamannya Abu Bakar itu cuma 2 tahun, sahabat yang meninggal baru segelintir. Yang hidup masih dominan, masih banyak. Bahkan boleh dikatakan 90% sahabat masih banyak yang hidup. Nah, begitu Umar menentukan 23 rakaat, tidak ada satu pun sahabat yang protes. Ini yang mau saya angkat nih. Kalau seandainya memang ada ditentukan dari Nabi rakaatnya, Umar kena dia. Pasti ada sahabat yang nyeletuk. Umar, kau lawan Nabi ke? Pasti gitu. Itulah yang saya tak mampu dengar nih. Apa yang dia bilang? 23 ikut Umar, 11 nyaman ngomong gitu tuh, tak ada beban kali. Jadi seolah-olah dia bilang apa? Ikut Nabi 11, ikut Umar 23. Umar tu sama sahabat, seolah-olah sahabat ni kompak pula tak ikut Nabi. Kira-kira mungkin tak tu Pak? Sahabat buat ke ijma', kesepakatan berbeda dengan Nabi, kira-kira masuk akal tak? Tak mani. Waktu membuatkan Al-Quran, kan satu hadis pun tidak ada Nabi menyuruh membukukan. Tidak ada. Bahkan Nabi melarang jangan membukukan Al-Quran, dikhawatirkan bercampur dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka hadis pisahkan, Al-Quran pisahkan. Hadis ucapan Nabi walaupun benar, tapi Al-Quran maha benar lagi, tidak bisa dicampur. Nah, makanya waktu perang Yamamah, para sahabat yang hafal Quran 70 meninggal. Umar ni yang hebat. Dia banyak inovasi dia. Kata Umar, ya Khalifatul Rasulullah, Abu Bakar, ini perang Yamamah ni, melawan orang tak keluar zakat, melawan nabi-nabi palsu. Sahabat kita 70 penghafal Quran meninggal. Ini kalau dibiarkan nanti Al-Quran bisa hilang. Mari kita bukukan. Apa tak bingung Umar, Abu Bakar? Kerana tak ada riwayat Nabi tak pernah menyuruh membukukan. Kau suruh aku berbuat sesuatu yang tidak ada pesan dari Nabi? Kata Abu Bakar. Umar bilang, wallahi innahu khair, demi Allah ini baik, kata Umar. Ini baik ya Khalifatul Rasulullah. Beri aku waktu. Beri waktu 3 hari, menurut riwayat 3 hari Abu Bakar merenung. Akhirnya terbuka hatinya, Allah lapangkan. Dia istihara semuanya, bukan sembarangan. Sahabat tu orang dekat dengan Allah. Tunggu petunjuk dulu, lapang hatinya. Besoknya datanglah dengan Umar. Umar, boleh kita bukukan? Dah, terima langsung. Siapa yang buat ni? Datangi Zaid bin Thabit, juru tulis Nabi Muhammad, juru tulis wahyu. Umar pun datanglah dengan Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit. Ya Zaid, kita akan bukukan Al-Quran. Zaid lebih hebat dari Zaid.
Jawabannya apa kata Zaid? Kalau kau suruh aku mindahkan gunung lebih mudah kata. Daripada kau suruh aku membukukan Al-Quran yang tak disuruh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan main-main. Satu perbuatan yang tak ada pesan dari Nabi, sahabat istihara dulu. Zaid pun sama dengan Umar. Beri aku waktu kata dia. Beri waktu. Nah, sekian hari lapang dada dia. Barulah dibukukan Al-Quran. Berarti Al-Quran bid'ah kan dah tu? Bid'ah dibukukan. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ada di dada para sahabatnya Rasulullah SAW. Yang saya tak maksud terima ni apa? Sahabat kompak buat tarawih melawan Nabi. Apa mungkin? Makanya hukum di sini jadi 4. Tarawih ini Al-Quran, suruh ibadah, hadis Nabi yang tadi itu disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, mendirikan salat malam karena iman maghfirah Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hadasannya hadis. Yang ketiga, ijma' ulama itu sejaman. Dulu sahabat, ijma' sahabat pun menjadi hukum. Makanya kuat dia. Maka yang 23 ini Al-Quran, hadis, ijma' sahabat. Kalau sekarang ada masalah yang baru, yang zaman Nabi tak ada, pakai Al-Quran pertimbangannya, pakai hadis Nabi. Yang ketiga, ijma' ulama sejaman, timbullah satu hukum. Nah, seperti bayi tabung tu, ijma' ulama sekarang, bukan ulama dulu. Zaman Nabi tak ada bayi tabung. Ya, ijma' ulama sekarang, timbullah hukum keputusannya. Setelah mereka berembuk, musyawarah, ijma' pun muncul. Ya. Nah, jadi jelas dari Imam Baihaq juga begitu, innahum yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu an fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan. Sesungguhnya mereka di zaman Umar bin Khattab mendirikan salat bulan Ramadan 20. Maka dipisahkanlah, 20 itu tarawih, 3-nya witir. Hadis tadi kan 23, 20 tarawih, 3-nya witir. Karena ada hadis yang lain menjelaskan zaman Umar tarawih cuma 20. Nah, Nabi bilang apa? Iqtida'u bil ladzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ini daripada Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah. Nabi menyatakan, ikutilah orang-orang setelah aku, Abu Bakar dan Umar. Siapa lagi nak kita ikut? Ya kan? Cuma tarawih ini tergantung masjid. Kok sekarang lah, tergantung pengurus masjid. Yang pengurusnya kuat ibadah 23, yang pengurusnya tak kuat ibadah 20. Oh 8. Pokoknya tarawih berubah-ubah di masjid ini tergantung pengurus masjid, bukan kitab, kan? Jadi ibadah bukan pakai kitab sekarang Pak, telah tergantung selera pengurus masjid. Mujahidin sampai sekarang itu selera pengurus masjid tu Pak. Kalau mau jujur, Mujahidin tu masjid provinsi, harus bisa menampung semuanya. Yang 8 bisa salat di situ, yang 20 bisa juga dirampung semuanya. Jadi semuanya bisa ibadah. Ya. Kok cuma dari dulu tahan 8 terus. Pagi 4-4. Nah, nanti 4-4 kita bahas minggu depan. 4 rakaat salam itu kita bahas minggu depan nanti insyaallah. Ya, kita bahas lagi hadis Aisyah itu. Ya, cerita Umar di masjid ni, Nabi di masjid ni semuanya dari Aisyah. Ya, dari Aisyah semuanya. Aisyah dalam hadis yang lain, perempuan kami diimami oleh Tamim Ad-Dari. Sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari salatnya 20, Aisyah ikut. Lalu Haji Aisyah mengenai 443, itu mau dibahas. Nanti kita bahas minggu depan, mudah-mudahan panjang umur syarul biar. Cuma saya berhalangan ya, mohon maaf ya. Salah nih. Berhalangan, saya berangkat ke Tapang. Jadi hari Jumat malam Sabtu saya berangkat ke Tapang. Jadi subuh Sabtu jam saya kosong dulu nih. Ya, kosong dulu. 2 minggu yang akan datang lah kita ketemu lagi, kita bahas itu. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di. Hadis berikutnya Abu Daud, Imam Tirmizi, maka hendaklah kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Beda ya, sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin beda.
Sunnah itu apa? Inovasi. Inovasi dari Nabi sudah pasti sunnah kebenaran. Inovasi dari sahabat, al-mahdiyin, sahabatku yang dapat petunjuk Allah, boleh ikut, termasuk 4 tadi. Ulama sekarang punya juga sunnah, cuman kita timbang-timbang betul atau tidaknya. Maulid tu sunnah ulama, tapi dasarnya kuat. Man sanna sunnatan hasanatan falu aslu amsalihah. Siapa melaksanakan inovasi yang baik, maka baginya dapat pahala, kata Nabi. Bisa ulama sekarang dapat hidayah, membuat inovasi dan itu baik, diikuti, dapat pahala dia. Dapat pahala dia. Jadi sunnah itu dari Nabi mutlak. Sahabat dapat petunjuk, benar. Ulama dapat petunjuk, benar juga. Nah, jadi sunnah itu inovasi dari orang tertentu. Kok dari Nabi jelas itu kemutlakan, karena Nabi tidak ngomong kecuali petunjuk Allah. Sahabat kalau dia ngomong dapat hidayah, pasti dia benar. Ya, termasuklah tadi membukukan Al-Quran. Ya, apa lagi? Jumat azan 2 kali. Zaman Nabi tidak ada azan 2 kali Jumat. Tidak ada. Azan 2 kali zaman Utsman. Zaman Abu Bakar azan sekali Jumat. Naik mimbar, beri salam, azan. Ya, zaman Abu Bakar azan Jumat sekali. Zaman Utsman baru 2 kali. Inovasi itu. Ya, inovasi. Bani nyalakan Utsman. Kok Pak Utsman tak masalah, tapi Utsman bin Affan jangan. Ya, ini orang dapat hidayah. Al-Mahdiin, dia dapat petunjuk Allah. Kenapa sampai azan 2 kali? Itu bab Jumat sudah kemarin kita bahas. Ya. Nah, itu sejarahnya jemaah sekalian mengenai tarawih. Nah, sekarang ditambah nih, wahya isruna rak'atan. Dia adalah jumlah rakaatnya 20. Bi asrin taslimat, dengan 10 salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 20, berarti 10 salam. Ya. Fi kulli lailatin min Ramadan, dan itu dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Ya, 20 rakaat. Tapi dikatakan li ghairi ahli Madinah, beda dengan ahli Madinah. Kapan tu waktu pengarahan kitab ini? Di Madinah dulu, zamannya Ahmad Khatib Sambas, zamannya Muhammad Asy'ari Al-Banjari, zamannya pengarang kitab ni Syekh Dimyati, zaman Belanda itulah. Di Madinah dikatakan di sini, nah ya, di Madinah dilakukan 36 rakaat. Ya, zaman-zaman ulama dulu, ulama-ulama kita yang belajar di Mekah zaman Belanda, itu di sana di Madinah 36 rakaat. Kok diterapkan di Pontianak? Dahlah. Begitu salam, wassalam. Dah, pokok ni ambil patokan apa selera lah dah. Saya yakinlah kalau 36 ni mungkin imam dengan mubaligh itu. Tahu mubaligh ke? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu mubaligh. Imam dengan dia berdua yang bertahan, kalau 36 lah. Ya. Nah, kenapa dia 36? Ini kan pertanyaan ni. Kenapa dia 36? Fa innahum kanu yatufuna sab'an baina kulli tarawihatain. Dia setiap tarawih itu, antara tarawih 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya, tengah-tengahnya diisi tawaf. Di Mekah. Di Mekah tu 2 rakaat tarawih, salam, tawaf 7 kali keliling. Kemudian tarawih lagi 2 rakaat. Habis 2 rakaat tawaf lagi. Jadi plus dia tarawih tawaf, tarawih tawaf, maka pahalanya besar. Orang Madinah cemburu. Sini tak ada tawaf. Sini tak ada tawaf Madinah ni, kita kalah dengan Mekah ni. Gimana? Tambah rakaat kita dia 36. Jadi sama. Orang dulu masya-Allah cemburu dengan pahala dia. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu saya katakan, jangan nak menyepelekan orang dulu. Orang dulu tu kalah kita, Pak. Dari ilmu kita kalah. Ini kitab-kitab ni kan orang dulu semua ini. Orang sekarang belum tentu bisa ngarang kitab setebal ini pembahasannya. Ya. Kitab orang dulu menang.
Karena semua referensi yang dikaji ulama tu dari orang dulu semua ngarang kitab. Yang keduanya ibadahnya pun kuat. Ibadahnya kuat. Ya, kalah kita ini. Makanya kita bahas jadi pertimbangan. Ya. Apalagi ditambah lagi zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah raja terakhir Bani Umayyah. Ke-11 atau yang ke-12 raja terakhir. Setelah itu baru berganti ke kerajaan Abbasiyah. Di Abbasiyah. Jadi Umayyah berkuasa sekian tahun. Nah, raja terakhir namanya Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil. Orangnya hafiz Quran, hafal sekian ratusan ribu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Umar bin Abdul Aziz inilah mulai mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang berserakan. Dia yang menyuruh zaman pemerintahan dia. Zaman Umar bin Abdul Aziz dia suruh kepada siapa? Kepada pemimpin keagamaan, masjid-masjid diumumkan tarawih 40 rakaat. Nambah apa tadi tu? Tadi kan 36. Tambah 4 rakaat lagi. Tanggung kata dia 40 aja lah. Ini supaya jadi pertimbangan kita. Orang dulu kok bisa kuat macam itu. Ini kita kok dapat ambil lah pertengahan. Ini tidak ambil paling bawah sekali. Boleh, tak masalah Pak. Dibenarkan ke? Dibenar karena hadis Nabi ini. Nah, lil khabar berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kau lihat dari hadis Nabi ini, siapa mendirikan salat malam Ramadan kerana iman dan mengharap redha Allah. Ihtisaban itu hanya Allah saja yang membalas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampunkan dosa yang lalu. Di sini tadi disebutkan rakaat. Makanya ulama bilang mau 8 silakan. Nah, cuman kita kan ada ijma sahabat pun menjadi pertimbangan kita. Hukum tu begitu. Ya, wallahu alam. Ya, wa yajibu taslimu min kulli rakaatin, wajib beri salam 2 rakaat. Kenapa? Nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Bagaimana yang 4 salam pun kita bahas juga. Dia ngambil hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik jamaah, habis dah waktu kali. Sudah, ya. Ini cukup penjelasan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Ya, sekali cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad